Sahabat Kompas.com, beredar kabar bahwa Terawan Agus Putranto diberhentikan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Sebelumnya, beredar luas video rekomendasi pemberhentian yang dibicarakan saat sidang kasus Majelis Kehormatan Elit Kedokteran dalam acara Muktamar ke-31 di Banda Aceh. Menurut Ketua IDI Aceh, Safrizal Rahman mengatakan rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI berdasarkan evaluasi kinerja pengurus sebelumnya. Menurutnya juga, rekomendasi pemberhentian ini bukan agenda baru, namun sudah dibahas sejak Muktamar yang lalu. Meskipun demikian, rekomendasi pemberhentian yang dipertimbangkan oleh MKEK belum dijelaskan alasannya. Seperti yang diketahui, banyak pernyataan-pernyataan Terawan yang kontroversial. Mulai dari metode cuci otak, vaksin Nusantara, dan peraturan mengenai radiologi. Untuk terapi cuci otak yang disampaikannya pada April 2014, Terawan mengaku inovasi terapi cuci otak yang dilakukannya dapat menyembuhkan penyakit stroke. Tetapi hal ini mendapatkan pro kontra dari banyak pihak. Para ahli menyebutkan metode yang disarankan oleh Terawan tak dapat mengobati stroke karena hanya alat diagnosis saja. Profesor Dr. Ilham Utama Marsis juga sependapat dengan hal ini. Ia mengatakan setiap teknologi dan metode pengobatan mesti melalui uji klinis. Namun menurut Marsis, metode dan teknik yang diterapkan Terawan telah teruji secara akademis. Namun masih perlu uji klinis dan praktis jika ingin diterapkan kepada masyarakat. Vaksin Nusantara yang sempat digagas oleh Terawan yang menuai polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik vaksin ini, seperti ahli biologi dan biologi molekuler Inas Atma Soekarto, epidemiolog Pandu Riono, hingga Ketua Satgas COVID-19 Idi Zubairi Jorman. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menilai pengembangan vaksin Nusantara tak sesuai dengan media dan juga kaidah ilmiah. Selain itu, juga banyak kejanggalan dalam proses penelitiannya. Polemik ini akhirnya berakhir setelah ditandatanganinya nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik. Sel ini dinyatakan bersifat autologus sehingga dapat digunakan sendiri. Terakhir, Terawan juga sempat ramai membicarakan mengenai dokter obgyn dan dokter umum yang tidak memperbolehkan melakukan USG pada 8 Oktober 2020. Tak hanya masyarakat, namun pernyataan ini juga menuai reaksi dari 30 himpunan dokter. Terawan dianggap mengutamakan rekan sejawatnya dalam memberikan pelayanan medis dengan menerbitkan peraturan ini. Aturan yang telah ditandatangani Terawan juga ditentang banyak pihak, termasuk 41 organisasi profesional dan kolegium. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa harus ada dokter spesialis radiologi untuk melakukan layanan radiologi. Jika tidak, kewenangan dapat diberikan kepada dokter spesialis lain, itu pun harus disupervisi oleh dokter radiologi.